Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Devisa, jurusan Bimbingan dan Konseling kelas 1 2023. Baik, saya dari PPG Prajabatan akan menjelaskan hasil analisis RPL yang saya analisis dari SMA Negeri 7 Malang. Berikut RPL yang saya share merupakan RPL SMA Negeri 7 Malang, di mana komponen layanannya adalah komponen layanan dasar, bidang layanannya adalah bidang pribadi, topik layanannya adalah penyesuaian diri di sekolah, waktu pelaksanaan selama 1 kali 45 menit. Capaian layanannya adalah pengembangan pribadi, yaitu berperilaku tepat sesuai kemampuan dan keunikan dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan di SMA Negeri 7 Malang ialah ekspositori dan juga presentasi. Selanjutnya, media yang digunakan adalah media PowerPoint atau PPT. Untuk pendahuluan, seperti biasa, guru memulai kelas dengan mengucapkan salam, kemudian membina hubungan dengan baik bersama peserta didik, selanjutnya menyampaikan tujuan daripada layanan, kemudian menanyakan kesiapan peserta didik, dan terakhir, guru memberikan ice breaking. Itu sendiri opsional jika waktu memungkinkan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan inti. Untuk kegiatan inti sendiri ada 4 tahap. Yang pertama, guru menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menceritakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah terdahulu. Kemudian tahap terakhir adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya kepada guru. Selanjutnya adalah tahap penutup. Pada tahap penutup ada 3 tahap. Tahap pertama, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah guru sampaikan. Tahap kedua, guru meminta peserta didik untuk menerapkan materi yang telah disampaikan di kehidupan di sekolah. Dan yang terakhir, guru mengakhiri dengan mengucapkan salam. Terakhir, evaluasi. Evaluasi terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, evaluasi proses, yaitu guru memperhatikan sikap dan antusias peserta didik dalam mengikuti layanan yang diberikan oleh guru. Tahap kedua, evaluasi hasil. Peserta didik mampu melakukan refleksi terhadap perilaku yang telah dilakukan. Nah, itu tadi penjelasan RPL di SMA Negeri 7 Malang. Kemudian berdasarkan analisis yang saya lihat, yang saya lakukan pada RPL tersebut, pertama, komponen layanannya merupakan layanan dasar. Menurut saya tepat karena materi penyesuaian diri di sekolah adalah materi-materi dasar. Kemudian yang kedua, bidang layanannya adalah pribadi. Menurut saya dan analisis saya, tepat. Kenapa? Karena materi penyesuaian diri termasuk ke dalam kategori pribadi, bukan sosial, bukan belajar, maupun karir. Jadi merupakan bidang layanan pribadi tepat untuk materi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, topik pelayanan, yaitu penyesuaian diri di sekolah. Analisis saya, menurut saya, sudah tepat karena penyesuaian diri di sekolah dibutuhkan untuk peserta didik di sekolah tersebut, terutama siswa baru, yaitu kelas 10 di SMA Negeri 7 Malang. Karena setiap peserta didik membutuhkan penyesuaian diri. Nah, guru BK dibutuhkan peserta didik untuk membantunya menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, waktu pelaksanaan selama 1 kali 45 menit. Menurut saya, hal tersebut sudah cukup karena materinya ringan, sehingga menurut saya 1 kali 45 menit cukup untuk diberikan selama penyesuaian diri di sekolah. Selanjutnya yang kelima, capaian layanan, yaitu pengembangan pribadi. Menurut saya, capaian tersebut sudah sesuai dengan capaian layanan yang ada di SKKD. Oke, yang keenam, menurut saya, analisis yang saya lakukan,
lebih tepat apabila RPL tersebut menggunakan tujuan umum dan juga tujuan khusus, tetapi di RPL hanya dicantumkan capaian layanannya saja sehingga tidak terlihat dengan jelas tujuan khusus maupun tujuan umumnya. Nah, menurut saya sendiri tujuan khususnya ada beberapa yang akan saya jelaskan di RPL yang telah saya analisis. Kemudian yang ketujuh adalah metode, adalah ekspositori dan presentasi. Menurut saya sudah bagus metodenya ekspositori dan presentasi. Namun kelebihannya dan kekurangannya sendiri untuk ekspositori adalah kelebihannya ekspositori membantu guru mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Selain itu, guru dapat mengetahui sampai mana peserta didik dapat memahami materi. Namun kekurangannya adalah peserta didik tidak semuanya dapat memahami secara ekspositori. Ada yang audio, bahkan ada yang kinestetik. Jadi bisa jadi tidak semua peserta didik dapat memahami secara rinci. Kemudian, adapun menurut saya metode yang tepat adalah diskusi. Mengapa diskusi? Karena dengan diskusi secara tidak langsung peserta didik dibantu untuk menyesuaikan diri. Dan hal tersebut sesuai dengan materi di RPL, yaitu penyesuaian diri di sekolah. Kemudian presentasi, menurut saya presentasi masih kurang tepat untuk metode dengan materi penyesuaian diri di sekolah. Mengapa? Karena menurut saya presentasi sudah meminta peserta didik untuk tampil di depan teman-temannya, sedangkan peserta didik masih di tahap untuk saling menyesuaikan diri baik itu dengan teman-temannya maupun lingkungan sekolah. Sehingga presentasi masih kurang tepat. Jika sudah diberikan layanan mengenai penyesuaian diri, maka presentasi sudah termasuk tepat untuk menggunakan metode presentasi tersebut. Selanjutnya, media yang saya sampaikan atau di RPL itu adalah PowerPoint atau PPT. Menurut saya PPT untuk penjelasan ekspositori sudah tepat, namun akan lebih baik lagi jika disesuaikan dengan karakteristik peserta didik zaman now, yaitu menggunakan hal-hal yang berbau dengan IT, salah satunya menggunakan video. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, analisis yang saya lakukan. Pada tahap awal, inti dan proses sendiri tidak menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedangkan di kurikulum Merdeka, menekankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu tadi secara keseluruhan. Kemudian kesimpulan dari analisis saya yaitu RPL yang dibuat sudah bagus, namun pemberian metode ke peserta didik kurang tepat karena kurang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yaitu peserta didik zaman sekarang lebih senang menggunakan atau melakukan hal-hal yang berbau dengan IT. Salah satunya bisa menggunakan video dan lain sebagainya. Kemudian di RPL kurang menunjukkan diferensiasi. Terbukti dari penjelasan di awal, di inti maupun di akhir, tidak ada hal-hal yang menunjukkan perbedaan cara guru terhadap peserta didik. Kemudian, selain itu, pemilihan media kurang juga menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, itu tadi analisis dari saya. Selanjutnya saya akan melampirkan RPL hasil analisis yang saya buat. Berikut RPL-nya. Hasil RPL-nya yang pertama adalah hasil analisis saya dengan komponen layanannya adalah layanan dasar, bidang bimbingannya adalah pribadi, waktu layanannya tetap 1 kali 45 menit, untuk siswa kelas 10, semesternya tetap semester 1 2023-2024, namun di sini yang membedakannya adalah metode. Yang tadi metodenya adalah ekspositori dan presentasi, saya ubah ke diskusi. Kemudian media. Media yang digunakan sebelumnya adalah PowerPoint, namun di sini saya ubah menggunakan video.
Selanjutnya, saya tambahkan tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umumnya, peserta didik membentuk penyesuaian diri di sekolah. Kemudian, tujuan khususnya peserta didik menyimpulkan, membentuk, dan menjelaskan baik itu penyesuaian diri, karakteristik peserta didik mengenai penyesuaian diri maupun proses dan aspek-aspek penyesuaian diri. Kemudian selanjutnya pendahuluan, seperti biasa peserta didik mengucapkan salam yang dimulai dari guru terlebih dahulu, kemudian guru membina hubungan yang baik dengan siswa, menyampaikan tujuan layanan, menanyakan kesiapan siswa, dan terakhir melakukan ice breaking seperti RPL sebelumnya. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti di sini saya cukup rubah karena saya sesuaikan dengan metode yang saya buat, yaitu metode diskusi. Dan di sini saya memperlihatkan jelas bagaimana pembelajaran diferensiasi yang akan saya berikan. Yang pertama, guru BK membagi atau membentuk kelas menjadi 6 kelompok. Nah, di situ saya menunjukkan diferensiasi proses. Kemudian guru BK menata tempat duduk berbentuk lingkaran. Di situ saya menekankan diferensiasi lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, guru BK memberikan sumber belajar sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Nah, di situ diferensiasi konten. Dan yang keempat, hasil dari materi yang saya jelaskan, yaitu saya berikan kesempatan kepada siswa memilih mau hasil produk seperti apa yang mereka pilih, entah itu TikTok, atau drama bermain peran, poster, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya tekankan kepada diferensiasi produk. Dan terakhir, presentasi tiap kelompok ditanggapi oleh semua peserta didik. Itu tadi kegiatan inti. Selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, setiap kelompok menyampaikan resum. Kedua, guru memberi ulasan. Ketiga, guru memberikan apresiasi. Keempat, guru menyampaikan materi. Dan terakhir, guru mengakhiri kegiatan dengan doa dan salam. Kemudian evaluasi, jangan lupa ada dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, baik, itu tadi penjelasan RPL hasil analisis yang saya buat. Kemudian di sini ada teori daripada materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya sesuaikan dengan tujuan. Tujuan terutama tujuan HOTS atau tujuan khususnya. Tadi ada 3. Yang pertama, pembentukan. Yang pertama tadi mengenai karakteristik penyesuaian diri, yang kedua mengenai karakteristik penyesuaian diri, yang pertama tadi mengenai pengertiannya, dan yang terakhir mengenai yang terakhir adalah mengenai proses dan aspek-aspek penyesuaian diri. Baik, ini adalah materi akhirnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, yang mana RPL yang saya akan analisis, kemudian hasil analisis saya, dan RPL yang saya buat memperbaiki RPL yang sebelumnya, versi saya, dan kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.